Saudara satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi keracunan pada Kamis 12 Januari 2023. Awalnya kasus ini diduga sebagai keracunan biasa, namun setelah melalui penyelidikan, ternyata kasus ini merupakan pembunuhan. Kepolisian saat ini juga telah menangkap 3 orang yang kini telah menjadi tersangka. Mereka yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Kemudian saudara setelah melalui penyelidikan lebih dalam, ternyata 3 orang tersangka ini merupakan pelaku pembunuhan berantai dan sudah membunuh totalnya hingga saat ini 9 orang korban. Terkait kasus ini, saudara, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Rama di sana. Selamat siang, Rama. Ya, selamat siang rekan Ratu. Baik, Rama, bisa disampaikan terkait dengan kasus ini terbaru seperti apa? Ya, rekan Ratu dapat saya informasikan bahwa teka-teki kasus satu keluarga yang tewas diduga akibat keracunan di Bekasi, Jawa Barat akhirnya mulai terungkap seperti itu. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 kemarin. Fadil mengungkap fakta tentang 3 korban meninggal dan 2 yang masih dalam perawatan diduga akibat keracunan di Bekasi, Jawa Barat. Metode saintifik yang dikedepankan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini membawa tim penyidik pada suatu kesimpulan, yaitu satu korban yang masih dalam perawatan diduga merupakan pelaku kejahatan berencana tersebut, yaitu uh, atas nama Dede. Diketahui 3 tersangka dalam kasus ini yaitu Wawon alias Aki, Solihun alias Duloh, dan Dede seperti itu. Dan dengan scientific crime investigation, kata Fadil, penyidik tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan metode penyelidikan dan penyidikan interkolaborasi antar profesi akan terus dikembangkan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Hasil kolaborasi interprofesi yang melibatkan lapor, psikologi forensik, dokter forensik, digital forensik, dan ahli-ahli lainnya, diketahui bahwa 3 korban ini meninggal, yang mana mereka berasal dari Cianjur, Jawa Barat, yang mana mereka ini ditemukan di TKP. Dan lalu penyidik juga tidak menemukan kerusakan pintu baik di depan maupun belakang dan kamar tidur. Namun ditemukan sebuah galian yang kedalamannya sekira 2 meter seperti itu di area belakang rumah. Pada proses olah TKP, penyidik juga mendapat sisa bakaran sampah sebuah plastik yang diduga bekas bungkus racun dan alat komunikasi yang digunakan oleh pelaku. Besar kemungkinan meninggalnya korban ini akibat yang tak lain karena bukan kekerasan, begitu kata Fadil. Dan juga Fadil juga menekankan agar uh, perlu menyampaikan kasus ini secara langsung karena memang hal ini serupa seperti kejadian yang ada di Kalideres seperti itu. Dari hasil pemeriksaan laboratoris ditemukan bahan kimia berbahaya yang mengandung pestisida yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia yang dapat menyebabkan kematian seperti itu. Dan pembunuhan ini nantinya akan terus didalami apakah pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain atau murni pembunuhan biasa. Dan diketahui kasus ini merupakan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawan CS, yang mana awalnya ini memang berasal atau berawal dari kematian 3 dari 5 anggota keluarga yang ada di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya korban bernama Ai Maimunah dan kedua anaknya ini yang bernama Ridwan Abdul Muiz dan M. Rizwandi tewas karena keracunan seperti itu. Namun belakang diketahui mereka ini ternyata diracun dengan racun pestisida dan juga racun tikus seperti itu. Dan dalam kejadian ini 2 korban juga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bantar Gebang, Bekasi, yaitu atas nama Neng Ayu yang berusia 5 tahun dan juga Dede. Namun Dede setelah diselidiki oleh pihak kepolisian ternyata juga
menjadi tersangka dalam kasus ini. Namun singkat cerita, ternyata ada aksi pembunuhan lainnya yang dilakukan para tersangka. Wawan CS ini ternyata juga pernah melakukan pembunuhan di Cianjur dan juga di Garut, Jawa Barat. Di Cianjur sendiri terdapat 5 orang korban, yang mana 4 diantaranya merupakan keluarga dari pelaku seperti itu. Dan 4 jenazah ini ditemukan di salah satu rumah tersangka, yang mana 4 jenazah ini dimasukkan di dalam 3 lubang, yang mana satu lubang yang ada di Cianjur ini atas nama Bayu, namun ada juga 2 jenazah lainnya atas nama Noneng dan juga Wiwin, yang mana mereka ini ditaruh di satu lubang yang sama, dan juga atas nama Farida seperti itu. Dan Wawan ini membunuh Wiwin yang merupakan istri baru dari Wawan seperti itu, merupakan mantan istri maksud saya dari Wawan. Dia juga membunuh anaknya yang tadi saya sebut atas nama Bayu seperti itu, dan juga mertuanya yang juga ibu korban dari Wiwin atau mertua dari Wawan yang bernama Noneng seperti itu. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa keempat jenazah ini memang ditaruh di dalam lubang yang berbeda-beda, ada juga yang dimasukkan di dalam satu lubang yang sama seperti itu. Dan setelah dimasukkan jenazah, barang-barang pribadi korban semuanya dimasukkan ke dalam lubang, lalu setelah dimasukkan tersangka melakukan pengecoran dan juga keramik agar jejak mereka tidak diketahui atau tidak terlihat seperti itu. Selanjutnya satu korban yang ada di Cianjur masih belum diketahui keberadaannya ada di mana seperti itu, dan saat ini juga kepolisian masih terus melakukan penyelidikan atas kasus ini, yang mana korban masih belum diketahui yang ada di Cianjur tersebut. Lalu satu korban lainnya yang ada di Garut awalnya seperti itu dibuang ke laut oleh Wawan CS. Namun akhirnya jenazah yang ada di Garut ini bisa ditemukan dan kemudian dimakamkan secara layak seperti itu. Dan juga Fadil mengatakan bahwa kasus ini merupakan serial killer atau pembunuhan berantai seperti itu. Jadi bisa dibilang kasus ini bukan karena menenggak racun seperti itu, namun memang secara tidak sengaja, namun korban diracun seperti itu dengan menggunakan racun tikus dan juga pestisida seperti itu. Dan kasus ini memang seperti serial killer yang memang dikemas secara supranatural, yaitu dengan janji membuat seseorang menjadi sukses atau kaya seperti itu. Dan mereka ini memang melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut serial killer seperti yang diungkap Fadil, dengan motif janji-janji yang dikemas secara supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Fadil juga mengatakan bahwa Wawan tega melakukan aksi kejahatan ini karena para korban dianggap berbahaya karena mengetahui praktek kejahatan tersebut. Jadi Wawan ini menghabisi 3 korban yang ada di Bekasi karena mereka mengetahui aksi kejahatan yang dilakukan oleh Wawan CS seperti itu, sehingga mereka tega melakukan hal tersebut. Seperti itu, Ratu. Baik, Rama, ini terkait dengan satu korban yang juga turut keracunan, yakni Dede Solehudin, yang ternyata juga menjadi salah satu komplotan dari pembunuhan berantai ini. Ini seperti apa ceritanya, Rama, bagaimana bisa Dede salah satu pelaku menjadi salah satu korban? Apakah memang menjadi skenario yang dibuat oleh pelaku atau seperti apa, Rama? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa memang kejadian ini merupakan pembunuhan berantai ya, yang mana awalnya kasus ini terungkap dari kasus yang ada di Bekasi. Namun polisi setelah menyelidiki, akhirnya polisi menemukan fakta baru bahwa kasus ini juga terjadi di Garut dan juga di Cianjur, yang mana satu orang korban yaitu ada di Garut dan 5 korban yang ada di Cianjur. Namun yang satu lagi ini memang belum
ditemukan kerangka dari jenazah tersebut. Sementara 4 lainnya memang sudah ditemukan, yang mana mereka ini ditaruh di lubang yang berbeda-beda seperti itu ya, Ratu ya. Jadi polisi memang terus masih menyelidiki kasus ini agar semakin terang benderang seperti itu. Dan diketahui juga bahwa pelaku tidak ditampilkan ke publik, dan berdasarkan foto-foto yang kami dapat, ternyata usia yang paling tua di antara para pelaku ini adalah Duloh, seperti itu ya, yang mana Duloh ini berusia 63 tahun. Sementara Aki maksud saya, Aki ini ternyata lebih muda dari Duloh, yaitu lebih muda 3 tahun seperti itu. Sementara Dede saat ini memang berusia 35 tahun, seperti itu, rekan Ratu. Baik, kemudian Rama, terkait dengan satu pelaku yang ikut menenggak racun di Bantar Gebang ini, apakah memang ada kemungkinan begitu 2 orang pelaku lain juga ingin membunuh salah satu komponen, atau seperti apa, Rama? Apakah sudah ada kabar? Ya, jadi salah satu korban yang ternyata menjadi tersangka ini bernama Dede, karena memang sengaja karena diketahui tidak mengetahui ternyata kopi yang diminumnya itu ternyata adalah racun ya, seperti itu. Jadi dia akhirnya menjadi korban dan kemudian dirawat di Rumah Sakit Bantar Gebang. Namun polisi akhirnya menyelidiki, ternyata Dede ini menjadi tersangka, yang mana mereka terlibat aksi kejahatan bersama Aki dan Duloh, seperti itu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Rama atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini nanti. Terima kasih Rama, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.